warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya lah kita semua dapat berada dalam keadaan yang sehat sentosa. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengantarkan ajaran Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baiklah saudara-saudara, tentunya kita sudah tahu mengenai yang namanya 5S, atau dapat kita sebut dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kira-kira saudara-saudara, apa sih hubungan antara 5S ini dengan poin-poin dalam Islam? Apakah ada poin-poinnya? Tentunya ada 3 poin yang ada dalam Islam ini. Poin pertama itu adalah ibadah, terdapat pada kata senyum. Dalam Islam kita dianjurkan untuk senyum kepada orang lain, baik orang itu kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Kenapa kita harus senyum? Karena sesungguhnya senyum itu adalah ibadah yang berpahala. Poin kedua yaitu adalah mempererat tali silaturahmi, terdapat pada kalimat salam dan sapa. Nah, kita sebagai umat Islam harus salam pada orang lain yang kita kenal, kita harus salam. Habis salam kita sapa mereka, tentunya dengan sapaan yang tidak menyakiti hati, yang sopan dan santun. Dan yang terakhir, poin ketiga yaitu akhlak, terdapat pada kalimat sopan dan santun. Tahukah saudara-saudara bahwa sesungguhnya sopan dan santun itu melebihi yang namanya uang? Kenapa uang? Karena uang jika terlalu sering dipakai akan cepat habis, sedangkan sopan dan santun sering kita pakai akan bertambah pula sopan santun kita. Nah, baiklah, kalau sekarang ini bagaimana caranya kita dapat mempraktekkan 5S ini di lingkungan masyarakat? Padahal jelas tentunya kita tahu bahwa di lingkungan masyarakat ini kita tidak boleh dulu pergi keluar dari rumah. Kita harus tetap di rumah saja, dikarenakan ada suatu wabah virus corona ini. Nah, terus bagaimana kita mempraktekkan 5S ini? Tentunya ingatlah, sekarang ini zaman semakin maju, teknologi semakin canggih. Kita dapat gunakan media ponsel kita, media pengiriman pesan. Kita mengirim pesan sesuai dengan 5S, walaupun dalam mengirim pesan kita tidak mampu melakukan yang namanya senyum, tetapi tetap kita utamakanlah salam, sapa, sopan, dan santun kita. Seperti contoh, kita hendak mengirim pesan kepada kawan kita, tetapi kita utamakan salam, kita salam mereka. Habis salam kita sapaan dengan yang baik, benar, dan jangan menyakiti hati mereka. Dan jika sudah selesai, utamakan juga sopan santun. Jangan lupakan sopan santun, karena sopan santun itu berasal dari keinginan diri kita sendiri, bukan dari paksaan kita sendiri. Selain kawan, apalagi adalah saudara. Saudara itu sangatlah penting. Guna untuk memperkuat tali silaturahmi antar sesama saudara juga sangat dipentingkan. Jangan sekali-kali kita berani memutuskan tali silaturahmi kita. Apakah kalian semua tahu hukuman Allah bagi mereka yang berani memutuskan tali silaturahmi? Hukumannya itu adalah ditutupkanlah pintu surga bagi mereka. Tidak akan dimasukkan mereka ke dalam surga. Luar biasa, sungguh luar biasa hukuman Allah bagi mereka yang berani melakukan hal tersebut. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Baiklah saudara-saudara, sebagai penutup ada baiknya saya bilang bahwa 5S ini, atau dapat kita bilang senyum, salam, sapa, sopan, santun, adalah suatu hal yang tidak dapat kita raih dengan uang. Adalah suatu hal yang tidak dapat kita raih dengan kepaksaan hati. Melainkan 5S ini adalah suatu hal yang dapat kita raih dengan adanya keikhlasan hati dan keinginan dari dalam diri kita sendiri. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.